Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar telekonferensi dengan WNI di Australia dan kita akan langsung bergabung dengan Istana Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali. Ladies and gentlemen, before we begin, we would like to acknowledge traditional custodians of land, the Wanagal people, pay respect to elders, both past, present, and future. Kami mengundang Bapak Besar Indonesia untuk Australia, Mr. Najib Rifat Kusuma, yang akan memberikan kata-kata dan akan mengajak kita untuk bertemu langsung. Kami persilakan. Terima kasih. Ketika merdeka. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, masyarakat Indonesia yang tercinta. Pada hari ini kita berkumpul bersama tempat yang indah ini untuk bersama-sama merayakan keindonesiaan kita. Kita bersama-sama akan bertemu dengan Bapak Presiden kita, di mana Bapak Jokowi nanti langsung berbicara dengan kita sekalian. Kita patut bersyukur pada hari ini, karena Tuhan telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita untuk berkumpul di arena Olympic Park ini. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita tanah air Indonesia yang permai dan sejahtera. Dan Tuhan telah menjadikan Indonesia dan Australia dua tetangga dan sahabat yang tak terpisahkan hingga akhir zaman. Bapak Presiden, Bapak dan Ibu Menteri, saudara-saudaraku sekalian, sungguh bangga saya berdiri di sini untuk bersama menyampaikan salam damai dan salam persatuan dari tanah air yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden saya tercinta, Bapak Joko Widodo. Beliau tentu saja telah menyampaikan penyesalan beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua, keluarga besar masyarakat Indonesia yang saat ini bermukim di Australia. Namun Bapak Presiden telah mengutus orang menteri senior beliau untuk bersama dengan kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Enggar Gastolutta, yang duduk bagian belakang kita. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, itu Bapak Enggar. Dan yang kedua adalah Bapak Thomas Lem atau Pak Tom, yang kita kenal dengan Pak Tom, Kepala BKPM, yang juga hadir di kita. Beliau barusan saja melakukan perundingan dengan pihak Australia untuk berbicara tentang bagaimana kerjasama ekonomi dua negara di masa yang akan datang. Bapak Presiden juga telah menugaskan Ibu Retno Marsudi yang duduk di sebelah Bapak Presiden. Tepuk tangan lagi untuk Ibu Retno. Untuk merundingkan dengan pihak Australia demi mendapatkan waktu yang tepat melakukan kunjungan ke negara Australia. Insya Allah dengan rahmat dan izin Tuhan kita akan bertemu muka, bertatap wajah
langsung dengan Bapak Presiden kita tercinta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saudara-saudaraku bangsa tanah air, bangsa kita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo benar-benar tengah berbenah diri untuk menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Manajemen negara kita benahi, infrastruktur kita bangun untuk benar-benar bisa menyambung untayan pulau-pulau Nusantara yang indah. Birokrasi kita pangkas, korupsi kita dan pungli kita beratas habis. Penegakan hukum kita terapkan dengan tegas tanpa pandang bulu. Indonesia masa depan milik kaum muda Indonesia, mereka yang tengah menuntut ilmu di Indonesia ini, insya Allah mudah-mudahan diberikan Tuhan menjadi negara makmur, adil, sejahtera, dan aman sesuai dengan cita-cita proklamasi kita. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berkumpul untuk menguatkan tekad bersama demi Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu. Mari kita pelihara negeri tercinta dari perpisahan, keinginan segelintir orang yang ingin menghancurkan dan menghambat laju kemajuan bangsa. Berbagai peristiwa sejarah telah membuktikan tak ada yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Tak ada yang bisa mencabik merah putih tercinta. Tak ada pula yang boleh menodai persatuan dan perdamaian yang kita miliki. Meskipun kita berada di luar negeri, kita tetap bisa membantu dan menjaga persatuan, keutuhan, dan kejayaan nusa dan bangsa. Mari kita bergandengan tangan, saudara-saudaraku, untuk Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu. Sekali lagi kita teriakkan kata merdeka yang keras. Merdeka! Terima kasih. Jika saya sudah selesai. Siapa Pak Jokowi, Pak? Sudah ada di belakang. Siang Pak Presiden. Selamat siang. Di hadapan Bapak ada wakil-wakil dari 72.000 anggota masyarakat Indonesia di seluruh Australia, Pak. Dan mereka sangat berharap untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak. Tapi telah saya sampaikan tadi bahwa karena adanya kepentingan dalam negeri yang harus Bapak berada di dalam negeri, maka Bapak luangkan waktu untuk bersama kita untuk menyampaikan sesuatu. Inilah wakil-wakil kita, Pak, di Australia. Dan kepada Bapak, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan pesan Bapak pada rekan-rekan kita di Australia. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Dubes, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang pada siang hari ini berkumpul di Sydney. Pertama-tama saya ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya karena situasi di negara kita yang tidak memungkinkan saya meninggalkan tanah air. Meskipun saat ini semuanya sudah dalam posisi yang baik, normal kembali 100%, dan kemarin siang
Saya juga telah menelpon Perdana Menteri Jebel dan menyampaikan untuk kunjungan kenegaraan saya ke Australia ditunda beberapa saat yang nanti akan kita reschedule lagi, dan beliau sangat memahami situasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini kita terus mengejar ketertinggalan pembangunan kita, terutama memang masalah besar yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan ketimpangan, yang berkaitan dengan kemiskinan, yang berkaitan dengan pengangguran. Oleh sebab itu, untuk mengejar ini kita terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan kebijakan diregulasi yang kita harapkan kita bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Ya, memang ini akan kita lakukan terus dalam sebuah manajemen yang masif, besar-besaran, sehingga level peningkatan pembangunan sumber daya manusia ini betul-betul bisa kita tingkatkan. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi keamanan di tanah air. Saya sampaikan bahwa kondisinya aman, stabilitas politik juga tidak ada masalah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi masih memerlukan konsolidasi politik, konsolidasi kenegaraan. Oleh sebab itu, kemarin dari pagi sampai tengah malam kita terus mengundang tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama yang kita undang untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana, dan hal-hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini. Ekonomi juga berjalan seperti biasanya. Memang seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa konstitusi kita memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan ruang untuk berdemonstrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tertib dan damai. Inilah saya kira pendewasaan kita dalam berdemokrasi, sehingga kita harapkan ke depan penyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, dengan tertib, dengan damai. Tetapi kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Kita ingin Indonesia kita terus kita jaga
agar aman, damai, sehingga pembangunan terus bisa kita laksanakan. Jadi sekali lagi negara saat ini berada pada kondisi yang aman, kondisi yang baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nanti setelah ketemu schedule-nya, saya akan tetap, moga-moga masih dalam bulan ini, tetap ke Australia, tetap ke Sydney, dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya pemirsa, demikian telekonferensi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan perwakilan warga Indonesia yang ada di Australia, tepatnya di kota Sydney. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, terutama terkait kondisi keamanan di tanah air. Presiden menyatakan dengan tegas kondisi di tanah air sudah 100% pulih, kondisi aman, stabilitas politik tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beliau juga menegaskan masih perlu adanya konsolidasi politik sehingga pemerintah akan terus mengundang tokoh-tokoh agama dan juga tokoh politik untuk mendapatkan masukan agar suasana menjadi lebih sejuk. Selain itu tadi juga disebutkan oleh Presiden mengenai poin mengejar ketertinggalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan regulasi serta pembangunan sumber daya manusia dalam manajemen yang masif juga akan ditingkatkan. Ya pemirsa, demikian telekonferensi yang dilakukan oleh Presiden dari Istana Bogor, Jawa Barat.